bahkan bisa saja pertemuan tertentu. Oke, jadi materinya masih materi minggu lalu, ya. Saya ambil dari ini. Kemudian kelanjutan ke materi berikutnya. Ya. Ini minggu lalu sudah sampai sini, aplikasi sudah, juga sudah. Programming language ya. Bisa dibaca-baca aja sebetulnya ya. Kita masuk ke analisa sekarang ya. Nah, definisi analisis. Jadi di sini adalah mengurai dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud mengidentifikasi, mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi. Jadi tujuan dari menganalisis adalah ya ini sebenarnya minggu lalu sudah jadi tugas ya, sekarang juga ditambahkan kan penajaman lagi. Jadi dalam kita melihat suatu software, itu software itu akan berkembang. Jadi kalau software tidak berkembang, maka mati. Jadi intinya sebetulnya bukan softwarenya yang berkembang, tapi manusianya. Ya, jadi kebutuhan dari si manusianya yang terus berkembang. Nah, contohnya sistem operasi. Ya, tadinya sistem operasi awal mulanya hanya berbasis teks. Nah, karena kebutuhan kerja yang lebih cepat, ya, terus akhirnya sistem operasi berbasis Windows, tapi masih desktop. Nah, terus karena perlunya pertukaran data dengan cepat tanpa harus secara fisik menukar media datanya, akhirnya sistem operasinya ditemukan sistem operasi berbasis jaringan. Nah, terus karena perangkat komputer itu masih bersifat standalone, terus bersifat jaringan, cuman masih secara fisik masih bersifat besar, akhirnya ada perangkat yang disebut dengan laptop. Nah, ternyata laptop juga ya masih kurang, mobilitasnya kurang. Akhirnya terciptalah sistem operasi lain yang bersifat jaringan dan mobile, yaitu sistem operasi berbasis mobile. Nah itu diprakarsai oleh smartphone. Nah, istilahnya smartphone ya. Sebelum ada smartphone itu ada juga handphone yang memiliki sistem operasi berbasis EBIDIT. Nah itu semua sebetulnya ceritanya adalah apa? Suatu pengembangan dari hasil analisis. Nah, termasuk sistem informasi akademik ya yang ada di Poltek. Nah, tadinya belum ada, mungkin masih menggunakan Excel. Nah, akhirnya berkembanglah ya Poltek ada sistem informasi akademiknya. Nah, terus sistem informasi akademiknya kekurangannya di mana? Nah, mungkin belum ada e-learning yang menyatu. Jadi dikembangkan. Nah, semua itu adalah dari definisi analisis ya. Jadi melakukan analisa ya. Jadi semuanya melakukan pengembangan. Nah, ini apa saja sih yang dianalisis? Ya kesemuanya ya. Dicari, analisis itu sebetulnya kan mencari masalah. Ya. Masalah yang ada apa? Nah, ya timbul dari kesalahan apa? Itu yang terjadi dalam suatu analisis. Ya. Jadi yang disebut identifikasi masalah. Ya, dicari masalahnya apa. Tujuan dari analisis apa sih? Nah, tujuan dari analisis itu adalah kaitannya dengan apa? Memberikan layanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial, ya, membantu para pengambil keputusan. Jadi dalam RPL itu sangat penting kekuatannya di mana dianalisis. Dan kalau tidak kuat dalam menganalisis, maka tidak akan ada rekayasa software. Ya, softwarenya tidak akan berkembang. Nah, di situ jadi perlu sekali ya. Makanya kalian dikasih tugas praktikum itu sebetulnya ya, tanpa harus ada praktikum 1, 2, 3 itu bisa dikembangkan sendiri. Ya, kekurangannya di mana? Ya, karena yang diharapkan hasil praktikum kalian itu menjadi satu software di mana softwarenya itu memiliki kelebihan dari software yang sudah ada, harapan ininya, harapan realnya gitu ya. Tapi kalau masih perkuliahan mungkin kemampuan analisisnya masih sedang gitu ya, terus kemampuan codingnya masih sedang ya, setidak-tidaknya
ya, sudah bisa menganalisis gitu ya. Yang diharapkan kalau di dunia kerja itu memiliki kelebihan, setidak-tidaknya kalau softwarenya berbasis pesanan ya, bisa membantu kinerja perusahaan meningkat ya. Jadi di sini tujuan dari analisis ya, identifikasi sistem yang telah ada ya. Jadi nanti kalau kalian menyusun laporan praktek KP, kerja praktek, kekuatannya di sini, di analisis ini ya. Di tempat kerja praktek apakah kalian hanya melaporkan atau mengembangkan sistem. Terus kalau membuat tugas akhir, minggu lalu saya sampaikan apakah kalian ada skripsi, ternyata ada tugas akhir, nah kalau tugas akhir polanya sama dengan skripsi, berarti kekuatannya di sini, mengevaluasi sistem, ya, terus menyusun suatu tahapan rencana pengembangan sistem, itu disusun. Ini pengembangan ini bagian dari rekayasa, ya, jadi istilah rekayasa itu mengembangkan, mempelajari permasalahan yang ada secara terinci. Jadi kalian harus banyak wawasan. Ini kayak perkuliahan kita ini, benar nggak perkuliahan kita ini sebenarnya gitu kan? Oh ternyata kendalanya di sini. Ya, kalau selalu Google Meet kendalanya adalah di sinyal. Ya. Terus itu kalau secara sistem. Kalau secara kemanusiaan kendalanya gimana? Oh ternyata di jam kuliah ada keperluan lain. Bisa nggak tetap mengikuti perkuliahan? Ya, karena pada saat jam kuliah kan ada perkuliahan lain. Oh ternyata bisa. Ya, karena penggunaan Google Meet dan Google Class tidak harus dengan laptop, bisa dengan smartphone. Nah itu kan sudah suatu pemecahan masalah ya. Nah, karena itu adalah mempelajari masalah, terus menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah ya, terus membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan komputerisasi. Nah yang ini harus digarisbawahi dalam menyusun skripsi ini. Perlu nggak ini? Ini digaris bawah ini. Kenapa? Karena kalau tidak perlu ya buat apa dibikin software? Buat apa dikembangkan? Jangan beralasan bahwa segala sesuatu dengan komputerisasi berarti lebih cepat. Belum tentu. Ya. Kalau SDM-nya lemot juga, tidak paham. Nah, terus bagaimana dengan infrastrukturnya? Terpaksa harus beli laptop, terpaksa harus beli ini, beli ini, beli ini. Padahal masih bisa dikerjakan tanpa harus menggunakan komputerisasi. Jadi di sini pertimbangan ini. Nah, ini yang ada kalanya dalam menyusun skripsi kebelasan ya, atau tugas akhir segala sesuatu pengen buat komputerisasi. Padahal ya kan ini beda ya, kalau komputerisasi dengan menggunakan komputer beda. Ini kalau sekarang kita lagi menggunakan komputer, bukan komputerisasi. Tapi kalau komputerisasi ya semacam sistem informasi yang saling terintegrasi. Nah, itu kalau ini kita menggunakan komputer, jadi pakai komputer, pakai software namanya PowerPoint, terus presentasi. Kan nggak ada komputerisasinya di sini. Tapi kalau misalkan dari sistem ini langsung bisa terjadi mengetahui absensi kehadiran, terus ada buktinya langsung. Nah itu tanpa harus berpindah ke software lain, itu baru komputerisasi. Langkah-langkahnya mengidentifikasi masalah. Ya kemarin kalian diberikan tugas di pertemuan lalu untuk menghasilkan suatu analisa. Nah, betul nggak langkah-langkahnya seperti ini? Sudah teridentifikasi belum masalahnya? Ya. Terus mengidentifikasi solusi. Ya, jadi cari masalah, cari solusi. Ada kalanya skripsi atau tugas akhir yang dibuat itu ada masalah tapi nggak ada solusinya. Terus seolah-olah ketemu solusi tapi masalahnya nggak ada. Nah, itu bukan masalah itu. Ya. Itu SDM-nya yang harus dibikin ketelitian. Biasanya di tugas akhir di situ akan membuat menjadi lebih teliti. Ya belum tentu pakai komputer lebih teliti. Ya. Kalau SDM-nya tetap tidak bekerja dengan baik, ya tetap aja nggak teliti. Ya, tetap aja terjadi kesalahan error. Bahkan lebih berbahaya lagi ya. Kalau softwarenya yang dibikin itu tidak ada yang sifatnya apa tuh namanya filterisasi. Ya. Jadi misalkan mau menginput ini apa tuh numerik, tapi ke input karakter huruf O, tidak ada filterisasi bahwa O tidak boleh masuk karena yang diinput hanya boleh numerik. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Nah, kan
yang terjadi gagal, ya kan, karena error ya. Oke, terus nah, kaitkan lagi kebutuhan non fungsional. Sebentar, ya, ini dulu sebentar, ini ada, bentar ya, bentar dulu. Oke, kebutuhan terkait dengan kebutuhan yang ada itu. Nah, ini yang saya bilang kebutuhan fungsional dan nanti kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini, ya, apa yang akan dilakukan oleh sistem. Nah, jadi dilihat kebutuhan fungsionalnya. Jadi kebutuhan fungsional itu kalau sistem di datingnya, online-nya, nah itu dijadikan lihat, ya, ditelusuri, betul nggak kebutuhan fungsionalnya apa ini. Terutama kalau sistem informasi ya, kalau kalian bikin software pesanan, itu kebutuhan fungsionalnya siapa saja yang membutuhkan. Jadi jangan sepotong-sepotong, ya. Misalkan suatu kampus politeknik gitu ya, yang membutuhkan kan mahasiswa dan dosen, tapi dibuat sistemnya untuk internal. Nah itu kan akhirnya separuh-separuh kerjanya. Ya. Kalau mau mengeneral semua, ya, bahkan biarpun step by step, ya, bahkan kalau perlu sampai masalah pembayaran yang dikaitkan dengan ujian. Jadi si mahasiswa itu jangan pembayarannya manual pada satu ujian, dia bawa lagi buktinya, ya, bahwa sudah bayar, padahal dia kalau sudah bayar harusnya sudah langsung absensinya muncul, ya, atau di absensi hadiran gitu ya. Bagi mahasiswa yang sudah bayar absennya muncul, bagi yang belum bayar absennya nggak muncul. Nah, jadi tidak harus ada apa kegiatan lain yang mengumumkan mahasiswa setiap saat atau negur-negur mahasiswa setiap saat suruh bayar. Bikin aja suatu sistem si mahasiswa tersendiri tanpa harus dikasih informasi terus-menerus, cukup dikasih informasi bahwa apabila tidak bayar maka daftar kehadiran tidak muncul. Nah, terus apabila absensi kurang dari sekian, nah maka tidak bisa ikut UTS. Jadi semuanya tersistem. Nah, itu disebut kebutuhan fungsional. Ya. Jadi kebijakannya gimana? Ya mungkin ada kebijakan tertentu gitu ya, yang dikasih dispensasi tertentu ya, tetapi secara sistem kebutuhan fungsionalnya berjalan. Terus kebutuhan non fungsional, nah ini terhadap sistemnya ya. Kalau ini terhadap humannya, ini kalau buat software itu dilihat kebutuhan fungsional dan fungsionalnya ya. Kalau non fungsional itu arahnya nanti ke spek ya, yang paling sederhana itu larinya ke spek komputernya gitu ya. Jadi kan, atau spek device-nya, waktu responnya, rata waktu untuk mengagalkan ya, terus aspek untuk pengguna yang tidak punya hak. Nah, ini seperti kemarin di praktikum saya minta kalian ada bikin bebas dulu, setelah itu ada yang bikin login. Nah itu kan nggak mungkin ya, tiba-tiba mengisi login ya, mengisi ID, username dan password. Ya harus ada dulu untuk registrasi. Nah ini kelemahan mahasiswa dalam tugas akhir ya. Dia bikin aplikasi yang ada login dan passwordnya. Login dan passwordnya masuknya dari mana? Dia input langsung oleh adminnya. Loh kan nggak masuk logika. Ya. Harusnya yang menginput itu, yang memasukkan itu si usernya. Gimana caranya? Ya dibikin form, biar si user yang pilih sendiri loginnya apa, passwordnya apa. Ya, bukan dari pihak internal memberikan password lo ini ya, username lo ini ya. Nah itu masih belum terintegrasi ya. Harusnya dia buka aplikasinya, dia isi passwordnya, dia isi loginnya, bahkan kalau bisa ada verifikasi ke email. Nah, nanti dia klik dari emailnya untuk mengaktifkan, jadi dia dapat karena kemauan dia. Kalau misalkan pilih optional yang software password loginnya diberikan oleh admin, tapi di softwarenya ya, di aplikasinya dibikin agar orang tersebut bisa merubah username dan login yang selanjutnya. Seperti kita buka tabungan di bank ya, kan kita dikasih kartu ATM yang ada PIN-nya.
Ya, karena kan nggak mungkin input sendiri karena itu ada physically lain ya, yaitu kartu ATM. Tapi kan di kartu ATM itu kita diberikan PIN-nya, terus kita diminta untuk merubah PIN-nya. Ada yang langsung berubah di CS-nya, dibuka di depan CS-nya langsung dirubah, atau dirubahnya diarahkan ke mesin ATM. Nah, maksudnya seperti itu. Ini kelemahan dari hak akses itu, kalian bikin-bikin, rata-rata mahasiswa bikin tugas akhir, ya, dia bikin tiba-tiba ada login dan password user, ya, tetapi tidak tahu datangnya dari mana. Ya, berarti tidak ada proses non fungsional dan fungsionalnya berjalan secara baik. Ini ada contoh kasus permasalahan yang terjadi di Politeknik ABC. Nah, jadi ini dicari permasalahannya. Masalahnya apa? Nah, ini memang outputnya jadinya software generic. Ya, sebenarnya kalau dalam software pesanan. Sebenarnya kalau dalam latihan RPL ini nanti kalian bisa menggunakan produk pesanan. Kalau produk pesanan berarti softwarenya belum ada. Gitu ya. Terus produk generik. Nah, kalau produk generik berarti softwarenya udah ada. Atau bisa juga produk pesanan anggaplah softwarenya udah ada. Ya. Berarti itu akan lebih sulit lagi kalian melakukan analisa. Nah, karena kalau nggak ketemu ya berarti tidak ada RPL-nya. Gitu. Bukan kalau di RPL tuh bukan berarti kalau tidak ketemu masalah berarti bagus. Tidak. Kalau di RPL kalau tidak ketemu masalah berarti jelek. Karena apa? Karena R-nya itu rekayasa. Kalian harus mengembangkan software. Di sini terus dijalankan belum 10-nya membentuk, bla-blanya, jadi di si analisisnya menganalisa penyimpanan data dalam bentuk kertas. Nah, ini dicari masalahnya ya. Nah, jadi kalau misalkan pakai masalah apa ya, oh jadi seluruhnya ya, baik yang secara fungsional maupun non fungsional, bla-blanya. Oke. Nah, terus analisis kebutuhan data yang dibutuhkan, data apa aja. Nah, minggu lalu tugasnya kan menganalisa. Nah, mungkin belum sedetail ini kan. Data yang dibutuhkan, data pasien, data dokter, ya. Ini sampai ke field-fieldnya, ini kan jadinya nanti dari field nih. Jadi field. Oke. Terus kebutuhan fungsionalnya apa? Nah, ya. Oke, terus dikaitkan dengan kebutuhan non fungsional. Langsung fungsional semua nih. Karena non fungsionalnya kalian cari kepada ininya. Selesai. Ini tugasnya. Tugasnya sebenarnya mirip seperti tugas minggu lalu, cuman di sini kalian harus melengkapi mulai dari analisa sistem, analisa kebutuhan, terus kebutuhan fungsional dan non fungsional dari software tersebut. Jadi agak lebih detail lagi. Nah, ini bisa disinergikan dengan praktikum kalian. Praktikum yang kalian buat mulai dari praktek 1 sampai dengan praktek hari ini, ya, kemarin diminta input output, ya, sekarang diminta kaitannya dengan input, ya, prakteknya. Nah, itu sepertinya kemarin diminta input, sekarang diminta outputnya. Nah, jadi ini bisa dikaitkan dengan tugas ini, tugasnya tadi ya, di slide 39 tadi udah lengkap belum ya, kalau terkait dengan praktikum ya. Jadi seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Di perkuliahan inilah gitu. Kalau cuman untuk ininya saja, latihan harian ya tetap dalam bentuk teori gitu ya. Tadi praktikum, bahkan saya dengar-dengar praktikumnya mau dijadikan ada pertemuan offline ya. Cuman waktunya tuh saya
kurang bisa. Kalau karena dadakan sih dibilang bahwa ada, udah dengar juga kabar-kabar seperti itu, praktikumnya akan jadi offline. Nah itu, makanya cuman kemarin saya agak keberatan juga. Oh, Kalau karena saya ini waktunya kan jauh tuh kampusnya. Karena kemarin waktu saya eh, apa menerima untuk mengajar kan karena eh, online gitu ya. Karena rumah saya cukup jauh dengan kampusnya gitu kan. Jadi pada saat masa pandemi oke lah saya bantu dengan mengisi perkuliahan tapi online. Kecuali kalau memang eh, apa cukuplah waktunya ya, karena cukup jauh juga dan kebetulan di hari Selasa ini jadwal saya juga padat gitu kan ya. Karena kalau offline kan saya harus ke sana dan lumayan untuk balik lagi ke tempat kerja saya gitu kan. Jadi saya usulkan kalau memang ada praktikum ya gimana kalau ada yang menggantikan saya karena praktikumnya kan sama aja sudah berjalan sebetulnya kan kalau di kita ini kan dengan masing-masing karena kan tidak pakai lab khusus ya kecuali kalau praktikum jaringan mungkin yang memang infrastrukturnya Cisco atau apa yang memang adanya di lab. Kalau ini kan praktikumnya sekalipun mahasiswanya hadir di sana ya tidak harus ada dosennya, mungkin ada asisten dosen atau ada dosennya sayanya tetap online, kaliannya di lab gitu kan. Oh kalau saya tuh hadir di lab juga kan untuk mata kuliah ini kan diberikan kebebasan bahasa pemrogramannya apa saja asal kontennya RPL. Ya, sedangkan kontennya RPL kan merekayasa software. Jadi sekalipun kalian di lab tanpa kehadiran saya di lab ya tetap bisa berjalan. Ya, dan sebetulnya kalian tidak di lab ya tetap di rumah tetap bisa praktikum dengan laptop gitu ya kecuali kalau labnya itu memang lab khusus ya jaringan misalkan yang memang adanya di kampus si dosen nggak punya si mahasiswa juga nggak punya juga ya memang ke kampus gitu ya jadi itu makanya sampai sekarang belum belum ada putusan saya juga belum ada putusan cuman kemarin saya agak keberatannya di situ mengingat waktu yang jauh dan selain itu ya saya juga ada kegiatan lain ya di atas jam 12 ya yang mungkin waktunya tidak cukup untuk dari kampus ya kembali ke tempat kerja saya cukup jauh ya. Kalau dari tempat kerja saya kan cukup jauh ya. Kalau tempat kerja asli saya kan di Sudirman jadi kalau secara ini online kan bisa ya dan online kan kita tidak harus terus-terusan Google Meet kan bisa beralih ke Google Class ya. Sebab itu faktor itu yang saya pertimbangkan kalau tetap harus praktikumnya di lab loh tidak ada istimewaannya gitu dengan praktikum online karena kan yang dibutuhkan outputnya sementara medianya kan mahasiswa punya apalagi di mata kuliah ini kan bahasa pemrogramannya dibebaskan dan kita sudah pertemuan ke 4 hari ini dan dari pertemuan pertama dan ketiga kita juga sudah melakukan praktikum ya sebenarnya kan teorinya ini kan terbagi teorinya kan cuma sampai jam 9.40 ya. Dari 9.40 ke 11.40 itu waktu praktikum kalian gitu kan. Oke silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi kalau tidak diaktifkan kameranya ya saya ingin screenshot ya, diaktifkan semua kameranya. Oke, silakan. Mana belum aktif kameranya? Oke, ya. Dan yang lain. Hmm. Baru Mira nih yang aktif kameranya. Mana yang lain? Nabila, Marcela udah aktif, Sarah udah aktif. Berarti yang hadir kita cuma 4 mahasiswa ya, satu nggak hadir ya. Oke, Nabila belum aktif kameranya. Oke, tahan sebentar, saya akan screenshot. Oke, karena memang bentar dulu.
Ya, bisa diaktifkan, dinonaktifkan kembali. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau cukup jelas, berarti bisa kita akhiri. Jangan lupa absensinya di list di eh, WhatsApp ya. Minggu lalu tidak di ini ya, absensinya tidak di list ya. Pertemuan yang minggu lalu tuh, tapi udah lewat. Jadi yang pertemuan yang hari ini aja yang di list di grup WhatsApp. Mungkin karena minggu lalu saya juga Iya Pak, Bapak, aku mau nanya kalau misalnya ya, kita silakan. nggak kan sama-sama bingung gitu ya Pak, kita Hmm. nganalisis satu kasus Hmm. sama semua bisa nggak Pak? Maksudnya Nganalisinya satu kasus gitu Pak. satu kasus ya, setiap orang kan beda-beda, nggak mungkin sama pemikirannya. Kan kasusnya banyak, misalkan ada yang di rumah sakit, ada yang di perusahaan, ya kan masing-masing pasti pola pikirnya beda-beda. Kasus kan banyak, kan nggak mungkin ini. Ya ada yang saya pengen melihat belanja online, saya ke kesehatan gitu kan. Kan kalau seperti tadi yang contoh di situ kan masalah rumah sakit, nggak mungkin semua orang pikirannya sama, pengen sakit masalah rumah sakit, biarpun pikirannya sama masalah rumah sakit kan pasti berbeda. Ya, contohnya kampus saja, ya Poltek X, Poltek B, sama-sama Poltek, tapi kan belum tentu kasusnya sama. Misalkan ada Poltek yang misalkan dari jumlah mahasiswanya lah gitu ya, dan jumlah dosennya. Ada Poltek yang jumlah mahasiswanya sampai mencapai 1.000. Ada Poltek yang jumlah mahasiswanya di bawah 1.000. Ada Poltek yang jumlah mahasiswanya ratusan. Ada jumlah Poltek yang di bawah mahasiswanya di bawah ratusan. Nah, itu kan pasti masalahnya beda. Gitu kan. Nah, ya, pasti masalahnya kan beda. Nah, jadi itu maksudnya nggak mungkin satu kasus dianalisa oleh banyak orang. Nah, pasti kalau masing-masing itu punya perbedaan. Ya. Sedangkan untuk institusi yang sama, ya pasti berbeda. Kalau nggak gini, kasusnya sama, pasti kan pengembangannya berbeda. Masing-masing kan punya pola pikir, ya apanya yang mau dikembangkan. Oh, ini yang perlu, ini perlu ya. Kayak tadi contohnya rumah sakit. Rumah sakit mungkin ada yang perlu mengembangkan buat pasiennya aja, biar pasiennya daftarnya nggak lama. Terus ada rumah sakit yang yang melihat kasusnya yang penting itu persediaan obat, biar jangan sampai pasien kehabisan obat atau obat beli di luar, gitu kan. Terus ada rumah sakit, oh yang penting itu kesediaan kamar rawat inap. Nah, itu kan beda tandanya setiap orang. Dan sama-sama rumah sakit itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Ada lagi? Mira mau nanya lagi? Tidak ada? Enggak Pak, belum. Oke, kalau nggak ada, ya berarti bisa kita akhiri. Kalian bisa lanjut ke Google Class, karena memang selalu ada dua yang harus kalian masukkan ke Google Class itu sebetulnya selalu setiap kali pertemuan, tapi memang yang praktikumnya itu bisa dicicil. Ya. Yang praktikumnya itu bisa dicicil, yaitu tugas praktikum dan tugas teori harian. Ya. Karena praktikum itu sekalipun kalian kasih screenshotnya kan kalau yang praktikum kan itu kan sebetulnya seperti tadi pertanyaan, apakah buat softwarenya, ya softwarenya otomatis nanti akan terbuat, ya kan. Dan sekalipun tampilan interface ya kalian masih buat secara rancangan, misalkan entah menggunakan akses, tapi kan nanti kalian harus masukkan coding, kan nggak mungkin kalau apalagi kalau nanti praktikumnya kalian akhirnya benar ada jadwal praktikum offline. Nah, itu kan berarti kalian ada di lab. Kan nggak mungkin kalau di lab itu seperti menjawab di Google Class. Ya kan, ya otomatis kalau di lab itu kalian harus ini apa? Kerjakan praktikumnya. Nah, makanya kan jadi di situ saya bilang kalau memang akhirnya kalian offline dan kalian memang
wajib karena memang perkuliahan, berarti kalian tetap di lab gitu ya, dan mengerjakan praktikum yang selama ini dikerjakan di Google Class ya, kalian pindahkan ke lab ya. So, waktu saya tanya apa sih yang dikerjakan di lab nantinya, kan selama ini materinya sudah ada juga di Google Class. Untuk yang praktikum ya, berarti mengerjakan apa yang tadi sudah diberikan di Google Class, kalian praktekan di labnya gitu ya. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi bisa kita akhiri pertemuan ini ya. Silakan kalian ke Google Class.